Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan satelit bumi selain bulan dan gerhana. Perkenalkan, nama saya Audia Gaviharari, kelas 7E absen 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Putra Wiliansyah, kelas 7E absen 23. Perkenalkan, nama saya Namira Aulia Rahma, kelas 7E absen 24. Perkenalkan, nama saya Raihan Bikusuma, absen 26. Perkenalkan, nama saya Lufani Nurhalifah, absen 28. Satelit bumi selain bulan. Satelit adalah setiap benda langit yang berputar mengelilingi benda langit yang umumnya lebih besar. Bulan, Titan, atau Io adalah satelit-satelit alami yang mengitari planet. Selain satelit alami, ada juga yang digolongkan ke dalam satelit buatan. Satelit buatan ini tidaklah terbentuk di luar angkasa, tetapi dibuat oleh manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan manusia di bumi, termasuk melakukan penelitian di benda-benda langit lainnya. Satelit cuaca meningkatkan pemahaman kita terhadap perubahan cuaca, bahkan dapat memperkirakan cuaca untuk beberapa waktu mendatang. Satelit pengamat mengelilingi bumi untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan bagian-bagian bumi. Satelit telekomunikasi membuat percakapan antar manusia yang terpisah menjadi mudah dan memungkinkan. Indonesia berada di urutan ketiga setelah Amerika dan Kanada sebagai pemilik satelit domestik yang terbanyak. Jadi, benda langit yang berputar mengelilingi benda langit lainnya yang umumnya lebih besar adalah satelit. Contohnya adalah bulan, Titan, dan Io. Satelit tersebut adalah satelit alami yang mengitari planet. Dan ada juga satelit buatan. Satelit buatan tidak terbentuk di luar angkasa, namun dibuat oleh manusia untuk keperluan manusia di bumi, termasuk melakukan penelitian. Seperti satelit cuaca yang berguna untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap cuaca. Ada juga satelit pengamat yang bermanfaat untuk mengelilingi bumi untuk mendapat gambaran mengenai keadaan bagian-bagian bumi. Dan satelit telekomunikasi untuk membuat percakapan antar manusia yang jaraknya terpisah dapat berkomunikasi dengan mudah. Satelit buatan untuk berbagai kepentingan manusia. Yang pertama, ada satelit komunikasi yang dipakai untuk melancarkan komunikasi telepon, radio, dan televisi. Kedua, ada satelit meteorologi yang dipakai guna menyelidiki atmosfer bumi serta berfungsi untuk meramal cuaca. Ketiga, ada satelit geodesi yang dipakai untuk kepentingan pemetaan bumi dan memperoleh informasi mengenai medan gravitasi bumi. Yang keempat, ada satelit navigasi yang dipakai untuk penerbangan dan pelayaran jarak jauh. Satelit ini bekerja dengan cara memberikan informasi mengenai kapal laut dan pesawat terbang ketika dalam perjalanan. Yang kelima, ada satelit penelitian yang dipakai secara khusus untuk penelitian tata surya dan luar angkasa. Hal ini supaya bebas dan tidak dipengaruhi oleh kondisi atmosfer yang sedang berlangsungan. Yang keenam, ada satelit militer. Satelit militer dipakai untuk kepentingan militer sebuah negara tertentu, misalnya untuk mengintai kekuatan senjata milik musuh. Yang ketujuh, ada satelit sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memetakan serta menyelidiki sumber daya alam terdapat di dalam bumi, kegiatan pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa satelit buatan untuk kepentingan manusia. Yang pertama, satelit komunikasi. Satelit komunikasi digunakan untuk melancarkan komunikasi. Yang kedua, ada satelit meteorologi untuk menyelidiki atmosfer bumi dan meramal cuaca. Yang ketiga, ada satelit geodesi untuk kepentingan pemetaan bumi dan memperoleh informasi mengenai medan gravitasi bumi. Yang keempat, ada satelit navigasi untuk penerbangan dan pelayaran jarak jauh. Yang kelima, ada satelit penelitian untuk penelitian tata surya dan luar angkasa. Yang keenam, ada satelit militer untuk kepentingan militer sebuah negara tertentu. Dan yang terakhir, ada satelit sumber daya alam untuk memetakan dan menyelidiki sumber daya alam yang ada di bumi. Mengenal matahari lebih dekat. Karakteristik matahari. Matahari juga menjadi benda paling terang dan paling besar di tata surya. Ternyata matahari tergolong dalam bintang kuning kecil karena ukurannya yang relatif lebih kecil dibanding bintang-bintang lain tata surya. Matahari memiliki bentuk bola raksasa yang tidak memiliki permukaan padat karena dibentuk dari medan magnet serta berbagai macam gas. Sebagian besar susunan matahari berisi gas hidrogen dan sebagian kecilnya berisi helium, oksigen, dan gas lainnya.
Matahari, bintang pusat tata surya. Matahari merupakan benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Diameter matahari 109 kali diameter bumi, yaitu 1,4 juta kilometer. Beratnya lebih dari 300.000 kali berat bumi. A. Sumber energi matahari. Berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi ini merupakan penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Matahari tersusun dari berbagai gas, hidrogen 76%, helium 22%, oksigen, dan gas lain 2%. Lapisan-lapisan matahari. Matahari terdiri atas 4 lapisan. Inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. A. Inti suhu 15 juta derajat Celcius. Energi yang dihasilkan dirambatkan sampai lapisan paling luar, kemudian terrealisasi ke angkasa luar. Inti matahari adalah bagian paling dalam matahari dan pastinya memiliki suhu paling panas dari bagian-bagian lainnya. Dari sinilah sumber energi matahari paling utama disimpan. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari mempunyai suhu 16.000 derajat dan ketebalan 500 km. Dapat mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan. Kromosfer adalah lapisan di bagian atas fotosfer. Salah deh. Fotosfer tuh. Bagian ini fotosfer, bagian ini dapat dilihat oleh mata manusia karena cahaya dan sinar matahari yang biasa kita rasakan di bumi merupakan radiasi dari lapisan fotosfer. Lapisan ini adalah lapisan matahari yang memancarkan cahaya yang sangat kuat sehingga sampai ke bumi. Kromosfer ada lapisan di atas fotosfer sebagai atmosfer matahari. Ketebalannya 16.000 km dan suhu 9.800 derajat Celcius. Terlihat berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Kromosfer adalah lapisan di bagian atas fotosfer dan terletak di bagian atas lapisan paling dingin dari matahari. Radius dari bagian kromosfer ada 2000 km. Selama gerhana matahari, lapisan kromosfer akan terlihat oleh manusia dan ketika gerhana matahari total, kromosfer akan terlihat sebagai cahaya kemerahan. Yang terakhir adalah korona. Korona adalah lapisan luar atmosfer matahari. Suhu mencapai 1 juta derajat Celcius. Warnanya keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi pada atom-atom. Tampak ketika gerhana matahari total karena hampir seluruh cahaya matahari tertutup bulan. Bentuknya seperti mahkota keabu-abuan. Korona adalah lapisan paling luar dari matahari. Suhu korona juga dapat berubah-ubah sewaktu-waktu menjadi lebih panas. Beberapa karakteristik matahari yang dapat diamati dengan teleskop surya khusus dari bumi. 1. Titik matahari yaitu cekungan di permukaan matahari yang terlihat lebih gelap karena memiliki suhu beberapa ribu derajat lebih rendah dibanding suhu sekitarnya. 2. Suara surya yaitu ledakan atau semburan yang terjadi di atmosfer matahari. Suara ini melepaskan sejumlah besar energi yang kecil cukup untuk menyebabkan gangguan pada alat komunikasi seluler, radio, dan televisi di bumi. 3. Prominensa matahari yaitu bagian matahari yang menyerupai lidah api di permukaannya. 4. Angin matahari dibentuk oleh aliran partikel yang dipancarkan matahari secara terus-menerus. Bintik matahari adalah cekungan di permukaan matahari yang lebih gelap dikarenakan bintik matahari memiliki suhu beberapa ribu derajat. Hal ini menyebabkan bintik matahari memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu sekitarnya. Suara surya yaitu ledakan atau semburan yang terjadi di atmosfer matahari. Suara surya menyebabkan gangguan pada alat komunikasi seperti radio dan televisi karena penyebabnya ialah pelepasan energi
sejumlah energi. Sel surya dapat melepaskan energi sebesar 6 kali 10 pangkat 25 Joule. Prominensa matahari yaitu bagian matahari yang menyerupai lidah api sangat besar dan terang, yang mencuat keluar dari bagian permukaan serta seringkali berbentuk lob atau putaran. Angin matahari adalah suatu aliran partikel bermuatan yang menyebar segala arah. Angin matahari dibentuk oleh aliran partikel yang dipanaskan matahari secara terus-menerus. Kecepatan alirannya sekitar 400 km atau dt dengan waktu tempuh di matahari di bumi selama 4 sampai 5 hari. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam benda angkasa lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena alam ketika bulan menutupi matahari. Jenis-jenis gerhana matahari terbagi menjadi 1. Gerhana matahari total adalah fenomena alam ketika matahari ditutupi sepenuhnya oleh bulan. Hal ini dikarenakan bulan berada di dekat bumi dalam orbit bujurnya. 2. Gerhana matahari sebagian biasa disebut gerhana matahari parsial adalah fenomena alam ketika sebagian matahari ditutupi oleh bulan. Gerhana ini terjadi di area penumbra bulan. 3. Gerhana matahari cincin adalah fenomena alam ketika bulan pada titik terjauh dari bumi. Bulan hanya menutupi sebagian tengah bulatan matahari. Panjang kerucut umbra tidak cukup untuk menutupi bumi, sehingga yang menutupi bumi adalah adumbra. 4. Gerhana matahari hibrida atau campuran adalah gerhana matahari yang memiliki dua macam gerhana matahari berbeda, yaitu gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Kedua gerhana tersebut terjadi dalam satu waktu dan terjadi secara beruntun. Fenomena alam ini terjadi karena bayangan umbra bulan harus melewati kelengkungan yang berbeda pada daerah tertentu. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lainnya. Gerhana matahari terjadi ketika saat bulan tepat berada di antara bumi dan matahari, sehingga bayangan bulan jatuh ke sebagian permukaan bumi. Gerhana matahari memiliki jenis-jenis, yaitu 1. Gerhana matahari total adalah fenomena ketika matahari ditutupi penuh dengan bulan akan terjadi di bumi. Hal ini dikarenakan oleh bulan yang berada di dekat bumi dalam bujurnya. 2. Gerhana matahari sebagian adalah ketika matahari ditutupi dengan cahaya bulan, tetapi hanya sebagian saja yang tertutupi. Gerhana matahari juga terjadi di area penumbra bulan. 3. Gerhana matahari cincin adalah ketika bulan berada di titik terjauh dari bumi. Cahaya bulan hanya menutupi di bagian tengah matahari, membentuk cincin. Selain itu, atumbralah yang menutupi bumi karena panjang kerucut umbra tidak cukup untuk menutupi bumi. 4. Gerhana matahari hibrida atau campuran adalah gerhana yang memiliki dua macam gerhana berbeda, yaitu gerhana matahari total dan cincin. Hal ini merupakan alasan gerhana hibrida memiliki nama lain, yaitu gerhana campuran. Gerhana ini terjadi dalam satu waktu dan beruntun. Fenomena ini terjadi karena bayangan umbra bulan melewati kelengkungan yang berbeda pada daerah-daerah tertentu. Selain itu, gerhana matahari juga terjadi saat matahari, bulan, dan bumi berada di dalam satu garis. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan hadir di tengah-tengah matahari dan bumi, sehingga bayangan bulanlah yang terlihat dari bumi. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu 1. Gerhana matahari total, terjadi saat matahari tertutup bulan. 2. Gerhana matahari sebagian, terjadi saat bulan menutupi sebagian matahari. 3. Gerhana matahari cincin, terjadi saat bulan yang menutupi matahari berada pada titik terjauhnya dari bumi. Gerhana matahari total
yaitu ketika bulan menutupi seluruh matahari sehingga corona yang menyelubungi matahari dan biasa jauh lebih redup daripada matahari menjadi terlihat. Gerhana matahari cincin, yaitu ketika bulan berada di tengah-tengah matahari dan bumi, tetapi ukuran tampaknya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tampak matahari. Alhasil, pinggiran matahari terlihat sebagai cincin yang sangat terang dan mengelilingi bulan yang tampak sebagai bundaran gelap. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat dengan tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur gerhana total atau cincin, kadang yang terlihat di bumi. Peran matahari dalam kehidupan manusia. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi pasti membutuhkan matahari. Bahkan makhluk yang hidup di lingkungan dingin sekalipun, matahari memegang peranan penting dalam kehidupan. Energi matahari dalam bahan bakar fosil. Tumbuhan dan hewan yang mati ribuan tahun lalu dan terkubur di kerak bumi dipanaskan terus-menerus oleh matahari. Energi matahari dapat menggantikan sumber energi konvensional seperti bahan bakar fosil. Kehangatan matahari untuk kesehatan tubuh. Mendapatkan sinar matahari yang cukup menjadi salah satu resep hidup sehat. Berjemur 5-15 menit di pagi hari dapat meningkatkan imunitas tubuh. Kehangatan matahari untuk bumi. Sinar matahari yang terus-menerus diserap bumi menjadikan bumi terasa hangat. Suhu yang tepat membuat kehidupan di bumi dapat terus berlangsung. Gravitasi matahari menjaga bumi. Gaya gravitasi dengan kekuatan yang tepat turut berperan dalam menjaga kekokohan posisi bumi. Tidak hanya bumi, gravitasi matahari juga berpengaruh pada posisi planet-planet untuk tetap berada di orbitnya. Matahari, hujan, dan angin. Hujan turun karena adanya panas matahari dan terjadinya penguapan air di lautan dan daratan. Uap air dikumpulkan di awan yang kemudian akan dibawa angin lalu turun sebagai air hujan. Gerhana bulan. Gerhana bulan adalah suatu fenomena alam yang diakibatkan oleh kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Bulan berada dalam bayangan bumi, yaitu umbra dan penumbra. Jenis-jenis gerhana bulan. 1. Gerhana bulan total adalah fenomena alam ketika bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis lurus dan bulan berada pada umbra bumi. Gerhana bulan total biasa disebut blood moon atau bulan merah. 2. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan masuk ke daerah penumbra, sehingga matahari bisa menyinari sebagian permukaan bulan. 3. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada pada penumbra bumi, sehingga bulan masih bisa terlihat dengan warna yang suram. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.